Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lagi capek ya? Tonton video ini sebentar yuk. Aku bukan psikologi, dan aku juga bukan mahasiswa jurusan psikologi. Tapi ini yang aku rasakan dan aku akan membagikan hal baik ini ke kalian, biar yang baik akan tetap abadi. Kalau kamu saat ini sedang merasa capek banget dalam hidup, coba tenang dulu. Kemudian pejamkan mata kalian, tarik nafas yang dalam, buang, tarik nafas lagi. Lakukan itu selama berulang sampai diri kalian benar-benar merasa tenang. Kalau sudah tenang, dengarkan aku sebentar ya. Biasanya kalau aku lagi ada masalah, maka hal yang pertama akan aku lakukan adalah tenang, diam, dan menjernihkan pikiran, menetralisis suasana hati kita, sehingga nanti kita akan bisa berpikir lebih jernih. Kemudian yang kedua, istirahat sejenak dan tidak mengerjakan apapun, sehingga nantinya kalian akan bisa konsen untuk berpikir mana yang bisa kalian kerjakan dan mana yang tidak bisa kalian kerjakan. Dan yang ketiga, setelah kalian tenang dan istirahat sejenak, kalian bisa mulai merapikan hal-hal yang ada di sekitar kalian. Entah itu merapikan kamar, atau mungkin menyapu rumah, atau mencuci piring. Hal apapun itu yang positif, yang nantinya itu bisa membuat kalian menjadi rileks dan lebih baik. Hal ini juga merupakan suatu terapi yang bisa kalian terapkan untuk pikiran dan mental kalian. Dengan merapikan hal-hal yang ada di sekitar kita tadi, itu membuat diri kita merasa bahwa lingkungan kita membutuhkan kita. Setelah kamu merapikan hal-hal yang ada di sekitarmu, dan kamu pasti akan lebih tenang dari sebelumnya. Maka di tahap ini, tahap yang keempat, kamu bisa mulai merancang. Merancang apa saja yang akan kamu mulai. Kamu bisa menyusunnya dari awal, mana yang perlu dikerjakan dan mana yang tidak perlu, mana yang penting bagi kamu dan mana yang tidak penting. Pada tahap ini kamu harus lebih realistis. Apa yang kamu butuhkan saat ini, itu yang kamu kerjakan. Apa yang ingin kamu kejar, itulah yang kamu tulis di dalam rancanganmu. Dalam hal ini kamu betul-betul harus realistis. Jangan mengikuti nafsu kamu yang ingin mewujudkan sesuatu yang nantinya malah buat kamu sendiri capek dan tidak mengerjakan apapun karena hal itu terlalu banyak dan runyam untuk diri kamu sendiri. Kalau aku, biasanya aku akan mengambil selembar kertas dan menuliskan jadwal-jadwal kegiatan dalam sehari yang akan aku lakukan. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Apa saja rutinitas yang harus aku lakukan yang nantinya bisa terus berkembang walaupun 1% setiap harinya. Tahap yang kelima, setelah kamu merancang dan kamu membuat jadwal rutinitas kamu, maka kamu harus konsisten dengan apa yang kamu rancang di schedule-mu setiap hari. Tahap yang keenam, setelah kamu mulai konsisten, maka akan ada tahap di mana kamu mulai bosan dan menyerah dengan hal-hal yang terus kamu lakukan setiap harinya. Tahap ini adalah wajar, maka coba kembali tenangkan dirimu dan kembali melakukan terapi yang sudah sejak awal kamu lakukan, seperti merapikan rumah. Bosan itu wajar, tapi kamu harus kembali sadar setelah tenang dan mulai cicil kembali apa yang telah kamu rancang. Kamu harus mulai melakukan rutinitas itu kembali. Tahap yang ketujuh, jauhi hal-hal yang buat kamu insecure, buat kamu tidak percaya diri. Biasanya kalau aku adalah menjauhi sosial media, dari mulai Instagram dan juga TikTok, atau mengurangi waktu untuk bermain sosial media. Biasanya kenapa aku menjauhi TikTok dan juga Instagram? Karena di TikTok dan juga Instagram kita akan bertemu dengan semua orang yang berteman dengan kita di sosial media, dan kita akan melihat pencapaian apa yang telah mereka raih. Dan hal ini akan membuat mentalmu ngedown. Padahal apa yang mereka tampilkan
di sosial media tersebut adalah hal-hal yang senangnya saja. Mereka tidak menampilkan hal-hal yang buruk dari diri mereka. Mereka tidak menampilkan kegagalan mereka. Mereka tidak menampilkan apa saja rintangan-rintangan yang mereka lalui untuk sampai di titik tersebut. Itu juga merupakan salah satu terapi untuk kita bisa lebih tenang. Jauhi sosial media dan gunakan saja seperlunya. Misal, kalian menggunakan sosial media itu untuk berdagang. Kalian bisa menggunakan sosial media itu di jam-jam tertentu yang itu hanya fokus dengan dagangan kalian atau omset penjualan kalian. Atau biasanya sosial media juga membuat kita insecure karena ketika kita memposting video atau foto, kalau like-nya sedikit atau komentarnya sedikit, maka kalian akan merasa, wah kayaknya ini jelek nih, kayaknya punya dia lebih bagus daripada punya gue, makanya punya gue nggak di like, nggak di komen, seperti itu. Maka hal itu akan membuat kamu down nantinya dan merasa tidak percaya diri. Dan yang terakhir, selalu anggap apa yang kalian kerjakan adalah ibadah untuk diri kalian sendiri. Misal, kalian kuliah, sekolah, merapikan rumah, memasak, membantu orang lain, itu adalah sebuah ibadah. Jadi apapun yang kalian lakukan tidak akan pernah sia-sia, karena itu bernilai ibadah di mata Allah. Ketika kalian menganggap semua itu adalah ibadah, maka kalian akan berpikir bahwa tidak ada yang sia-sia dari apa yang kalian lakukan. Maka itu akan membuat kalian terus semangat dan bangkit. Itu dia 10 step yang aku lakukan biasanya kalau misal sedang merasa tidak percaya diri, atau sedang merasa kesal, atau sedang merasa tidak baik-baik saja. Maka ya, kuncinya yang pertama adalah tetap tenang, jernihkan pikiran, dan juga mulai merancang dengan realistis dan konsisten. Jauhi hal-hal yang membuat kamu insecure dan fokus pada tujuanmu, serta anggaplah semua hal yang kalian lakukan di dunia ini adalah ibadah. Dengan begitu, kalian akan merasa bahwa diri kalian berguna, bahwa diri kalian bisa, dan kalian akan mengenali potensi kalian dengan rutinitas yang tadi kalian lakukan. Karena dengan rutinitas tersebut, kalian akan mengenal potensi apa yang ada di dalam diri kalian. Misal kalian suka menyanyi, atau kalian suka menulis, kalian suka apapun itu, kalian akan mengenali potensi itu ketika kalian benar-benar menggali 1% setiap harinya. Maka terus berusaha, berjuang, dan capai 1% setiap harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.